Assalamualaikum, perkenalkan saya Anissa Tiara Hayu, guru di SMP Azhari Islamic School Lebak Bulus. Saat ini saya sebagai mahasiswa dari program PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini saya akan mempresentasikan praktek pembelajaran dengan rancangan pembelajaran dan instrumen berupa RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana anak-anakku kalian? Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, alhamdulillah baik, Bu. Sepertinya sudah lengkap ya kelas kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Untuk ketua kelas mohon dibantu untuk memimpin doa. Ari, mohon bantuannya. Oh siap Bu Ani. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang suaranya disenyapkan dulu. Baik, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat. Tapi Miss mau review dulu yang lalu kita sudah pelajari, ya. Yang lalu kita sudah pelajari. Tolong siapa yang mau menyampaikan kemarin minggu lalu tuh kita belajar apa sih? Mungkin ada yang masih ingat? Silakan. Ya, silakan Eti. Baik Ibu, minggu kemarin kita belajar mengenai bentuk-bentuk mobilitas. Bentuk-bentuk mobilitas ada 4, mobilitas vertikal, mobilitas horizontal, mobilitas antar generasi, dan mobilitas geografis. Baik, ya. Terima kasih Niti. Ini ke Google Classroom. Google Classroom-nya sudah ada absensi ya. Kalian bisa isi absensi di situ sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau tadi Miss cek sudah hadir semuanya insya Allah, tapi mohon tetap mengisi absensi yang ada di situ. Kemudian untuk bahan ajar hari ini terkait dengan faktor-faktor juga sudah Miss masukkan ke Google Classroom. Nah, nanti kita akan mengadakan diskusi untuk kelompok. Kita akan bentuk 2 kelompok ya, menggunakan LKPD untuk diskusinya. Nanti ada membahas tentang TTS dan juga studi kasus. Dan kemudian nanti kalian untuk pekerjaannya setelah pembelajaran ada latihan soal individu yang Miss buat di Google Form. Gitu ya. Oke. Sudah siap semuanya untuk menerima pelajaran pagi hari ini? Siap, Siap, Bu. Siap Bu. Iya, Bu. Untuk itu silakan buku paketnya boleh disiapkan juga. Nah, nanti untuk untuk bahan ajarnya sudah bisa di-download di Google Classroom ya. Saya izin untuk share screen untuk materi pada pagi hari ini. Yang akan kita pelajari adalah tentang mobilitas sosial yang kedua ya. Nah, baik, untuk tujuan pembelajarannya, untuk standar kompetensinya masih sama seperti kemarin. Kita akan mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dalam nilai dan norma, serta kelembagaan sosial budaya. Serta nanti kalian akan menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dalam nilai dan norma, serta kelembagaan sosial budaya. Nah, untuk hari ini yang kita fokuskan untuk pembahasannya adalah terkait faktor pendorong dan faktor penghambat. Kalian nanti diminta untuk menganalisis proses pembelajarannya bagaimana. Kemudian yang kedua, kalian menganalisis cara melakukan mobilitas sosialnya seperti apa. Begitu. Nah, sebelum kita masuk lagi ke materinya lebih dalam, Miss mau menyajikan studi kasus.
Nah, ini studi kasus yang sekarang atau akhir-akhir ini banyak terjadi. Nah, kasus yang pertama, ibu kita tinggal di Amerika Serikat, ia seorang muslim dan bekerja di sebuah stasiun televisi sebagai reporter. Ibu kita berhijab dan ketika melakukan peliputan, ia mengalami kekerasan dari orang yang tidak dikenal karena ia berhijab dan merupakan orang Asia saat itu. Dari contoh kasus ini, kira-kira apa yang menjadi penghambat dari ibu kita berkarir di Amerika Serikat? Nah, siapa yang kira-kira mau menanggapi atau mau menjawab dari kasus pertama ini? Silakan. Ya, silakan. Situasi politik dinyalakan jadi salah satu faktor pendorong nih orang untuk melakukan mobilitas. Misalnya di negaranya jadi rusuh atau misalnya ada demo besar-besaran, maka kemudian orang itu memutuskan untuk pindah dari negaranya atau mobilitas ke tempat lain yang lebih aman dan lebih kondusif. Nah, alasan yang kelima adalah ingin melihat wilayah lain, ya, baik itu sementara seperti berwisata atau menetap ke tempat yang baru, gitu. Kemudian ada faktor individu. Nah, faktor individu ini beragam, ya. Ada yang karena alasan ikut teman, ada yang memang alasan ingin mencari pengalaman baru dan lain sebagainya yang memang berbeda-beda. Dan tertutup. Sistem lapisan tertutup ini banyak juga di masyarakat yang masih tradisional, kemudian masyarakat yang memang menganut sistem kasta, ya, di mana orang sulit sekali untuk berpindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain, bahkan mungkin tidak mungkin gitu. Jadi untuk sistem lapisan tertutup ini jadi salah satu faktor penghambat mobilitas sosial. Kemudian diskriminasi gender. Nah, tadi yang kasusnya Bu Gita juga bisa masuk diskriminasi gender, ya. Dia perempuan, ya. Banyak diskriminasi gender ini yang membandingkan hak antara laki-laki dengan perempuan yang tidak setara, bahwa perempuan ini dianggap memiliki hak yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki atau sebaliknya, gitu. Jadi diskriminasi gender ini juga jadi salah satu faktor penghambat mobilitas sosial, terutama misalnya kaum-kaum yang sering mengalami diskriminasi seperti perempuan, ya. Dan yang kelima adalah bergabung dengan organisasi tertentu, baik itu organisasi profesi, ya, organisasi politik, agama, dan lain sebagainya. Begitu ya, untuk cara mobilitas sosial yang pekan lalu. Pokoknya kata-kata yang terkait dengan mobilitas sosial ada di sini, kalian cari berdua dengan teman kalian. Kemudian untuk kegiatan yang kedua membahas tentang kasus ini, ya. Ada kasus 1 dan ada kasus 2. Kalian diminta untuk menjelaskan nanti faktor yang mendorong dan menghambat kasus yang ada di situ. Apa faktor penghambatnya, apa faktor pendorongnya, gitu, supaya nanti kita mengklasifikasikan dari 2 kasus ini, gitu ya. Untuk kelompoknya bisa dilihat di grup Telegram nama-namanya, ya. Ya Bu, siap. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Cukup. Sudah? Oke, baik. Nah, selanjutnya, ya, silakan. Silakan, Dwi. Iya Ibu, itu untuk nulis tugasnya kita upload ya Bu ya? Oh iya, jadi kan tadi sudah Miss masukkan ke Google Classroom ya untuk yang harus kita kerjakan, kita bahas. Walaupun ini bekerja kelompok, nanti kalau udah selesai LKPD-nya, kalian upload masing-masing di bagian tugasnya ya. Gitu. Nanti Dwi misalnya tadi sama Mas Ayu ya, Dwi upload sendiri, Mas Ayu upload sendiri. Jadi jadi satu file dibagi 2 gitu supaya masing-masing langsung turn in. Nanti saya bisa nilai dari Google Classroom-nya langsung ya. Gitu. Ya Ibu, makasih Ibu. Oke. Baik, silakan sekarang boleh diskusi kelompok dulu. Kemudian nanti kita akan kembali lagi untuk mempresentasikan hasil dari diskusi hari ini. Saya nanti akan bertanya atau memberikan kesempatan untuk perwakilan kelompoknya ya, karena kita jumlahnya tidak terlalu banyak. Nanti perwakilan saja satu yang mau membacakan hasil dari diskusinya. Begitu. Oke. Ya. Oke, baik. Sudah selesai diskusi.
Tadi kira-kira ada kesulitan nggak dalam mengerjakan LKPD-nya? Silakan, ada yang mau sharing, mungkin belum hasilnya ya. Ini ada yang kesulitan dulu nggak untuk mengerjakan LKPD-nya? Silakan Ari. Ya Bu, terima kasih. LKPD-nya sangat membantu kami dalam mengerjakan menjawab tugas-tugasnya, karena di LKPD-nya sudah jelas Bu petunjuknya. Terima kasih Bu Ani, sangat membantu sekali kami untuk belajar. Ya, terima kasih, sama-sama. Ya, ya dari kasus tadi sebenarnya banyak nanti yang kalian temukan ya di masyarakat pada umumnya. Ya, ada yang memang kita alami sehari-hari gitu ya, yang ternyata memang masuk ke kategori penghambat atau pendorong untuk melakukan mobilitas. Ya, kalian sebagai siswa juga pasti melakukan mobilitas ke arah yang lebih baik, belajar sungguh-sungguh, naik kelas, lulus, kemudian dapat sekolah yang lebih baik gitu. Itu juga bagian dari mobilitas sosial gitu. Baik, sudah selesai diskusinya? Sudah Bu Ani. Sudah, Bu. Ada yang mau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya? Saya berikan satu kesempatan untuk satu kelompok. Oke, Mas Ayu, silakan, monggo. Kelompok saya, Bu. Ya, silakan. Yang pertama, faktor penghambat dari mobilitas sosial yaitu kemiskinan yang membuat masyarakat berpendidikan rendah dan kondisi alam yang menyebabkan hanya mengandalkan perkebunan serta bergantung pada alam. Kemudian untuk faktor pendorongnya, kemiskinan yang membuat ingin segera berubah, kesempatan kerja baru di pabrik yang menjanjikan perbaikan ekonomi dan pendidikan bagi keluarganya, Bu. Sekian. Oke, terima kasih Mas Ayu dari kelompok 1. Untuk kelompok yang lain nanti mohon LKPD-nya segera dikumpulkan. Nah, tadi di Google Classroom saya sudah memasukkan juga Google Form untuk pelatihan individu, untuk evaluasi materi kita hari ini ya, mohon dikerjakan. Nanti langsung juga sama dikumpulkan di Google Classroom. Setelah selesai kalian turn in supaya nanti saya langsung masukkan nilai yang ada di situ gitu. Baik, untuk pembahasan materi kita hari ini ya, kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Mungkin ada yang mau merefleksi apa saja yang sudah kita pelajari ya, silakan Liana Febri. Iya, terima kasih Bu Ani. Saya Iya. akan mencoba merefleksi ya. Hari ini kita mempelajari faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorongnya ada status sosial, yang selanjutnya keadaan ekonomi dan pertumbuhan penduduk dan lain-lain. Yang menjadi motivasi atau alasan seseorang melakukan mobilitas sosial, sedangkan faktor penghambat yang menyulitkan orang melakukan mobilitas sosial seperti diskriminasi ras, diskriminasi gender, kemiskinan, konflik, dan lain-lain. Seperti itu Bu Ani. Oke, terima kasih Diana Sama-sama. Febrianti. Walaupun mungkin dia sedang di luar, masih tetap memperhatikan. Terima kasih ya. Nah, ada lagi mungkin yang mau menambahkan tentang refleksi pagi hari ini? Ya, silakan Dwi, monggo. Ya Bu, jadi pelajaran yang saya dapat hari ini tuh untuk terjadinya sebuah mobilitas sosial tuh ada cara-caranya, seperti tadi yang udah Ibu sampaikan, kayak pernikahan, langsung faktor ingin merubah hidup yang lebih baik, langsung karena interaksi dengan orang lain, karena pekerjaan, pendidikan. Nah itu, jadi ya saya ingin berjuang Bu untuk mendapatkan cita-cita saya. Bagus. Ya, bagus ya Dwi ya. Kita apresiasi teman kita ya. Terima kasih sudah memberikan refleksi pada pagi hari ini. Betul, tadi yang sudah kita pelajari, inti dari materi yang kita pelajari hari ini, bahwa semua orang punya hak yang sama untuk melakukan mobilitas. Ya, baik itu pasti kita mau sesuatu yang ke arah yang lebih baik.
apa yang bisa kita lakukan hari ini ya kita memperbaiki diri terus, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh apa yang mau dicita-citakan ya. Saya waktu itu dengar Dwi pengen jadi arsitek ya, nah Dwi belajar dengan sungguh-sungguh nanti supaya cita-citanya tercapai. Neti ya, saya mau jadi dokter Bu, ya boleh silakan. Nanti apa yang bisa kalian lakukan setelah selesai SMP, kemudian SMA mau kemana, kuliah mau kemana, itu juga diarahkan ke arah yang baik gitu. Doakan semoga semua cita-cita kalian bisa tercapai ya. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ari. Anak-anakku di kelas 8 di Ponorogo, terima kasih atas perhatiannya pada pagi hari ini. Min senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa ketemu lagi di sekolah ya. Bisa ketemu lagi di sekolah langsung bertatap muka gitu. Kalian bisa saling ngobrol sama teman-temannya satu sama lain ya. Tetap jaga kesehatan ya, laksanakan prokes kesehatan supaya kita juga bisa terhindar dari wabah COVID-19 ini. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.